tadi di awal Bapak minta untuk di ini mumpung ini peserta masih 300, lihat kan semakin menurun. Mau menyampaikan flag di jantung tadi Pak di awal. Flag di jantung. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja tubuh kita sehingga apakah flag di jantung itu bisa hilang. Ya, flag di jantung ada yang mengatakan itu kolesterol, ada yang mengatakan kalsium, apapun namanya itu selalu dimulai dari gula. Ya, kenapa ada gula? Kenapa kolesterol selalu bikin masalah? Kenapa selalu jadi masalah? Makanya orang selalu mencurigai kolesterol. Kolesterol ada dua macam ya, ada HDL, ada LDL. Sekarang ada yang namanya 3, VLDL. HDL itu singkatan dari High Density Lipoprotein, kemudian LDL itu Low Density Lipoprotein, sama FLDL, VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Mungkin pusing ya. Ya, terus kenapa kolesterol dijadikan sumber biang penyakit jantung? Sebenarnya kolesterol itu tidak jahat, tidak jahat. Yang jahat itu adalah gula. Logikanya kenapa? Karena kolesterol itu memang diketahui diproduksi oleh liver, oleh hati kita. Cuman permasalahannya, apakah masuk di akal kalau andai kata produksi hati itu membunuh jantung? Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal. Sesuatu yang diproduksi oleh tubuh membunuh tubuh itu sendiri, mensabotase organ lainnya. Kan aneh kan? Berarti ada sesuatu yang nggak benar. Siapakah sesuatu itu? Ternyata gula. Kalau andai kata Bapak Ibu pernah mendengar teori glikasi, yang kemarin saya contohkan mengenai lemak darah, kalau lemak ya, lemak, kalau andai kata bercampur dengan gula akan membuat lemak menjadi kental, itu adalah salah satu contoh sederhana dari protein yang terglikasi, di mana kemampuan kerja dari protein akan menjadi berkurang pada saat gula ikut campur, ikut tercampur, berfusi, bersenyawa. Nah, protein kita tuh apa saja? Oh, banyak. Ada protein yang suka dengan air, ada protein yang tidak suka dengan air. Namanya, saya nggak usah sebutin. Kalau sebutin pusing. Hidrofilik sama hidrofobik. Ada yang larut dalam air dan tidak larut dalam air, tapi suka dengan lemak, minyak. Nah, kebetulan kolesterol itu menjadi sifatnya lain, tidak menjadi agen penyembuh, tapi menjadi penyakit baru apabila gula darah mengikat kolesterol. Sehingga kolesterol mengumpal dan kemudian membentuk plak dalam darah. Lalu, bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama adalah membuat darah menjadi basah. Darah yang basah itu cenderung lebih cair. Saya akan berikan contoh yang sederhana ya. Contoh di luar. Bapak Ibu pernah kalau makan rendang itu banyak minyaknya ya, taruh piring nih. Itu kan banyak sekali minyaknya. Bapak bersihkan dengan air, tetap aja lengket. Kenapa? Karena minyak bersifat asam. Nah, untuk membersihkannya perlu sesuatu yang basah. Dia harus dilarutkan. Apakah kita menambahkan asam? Ya enggak dong. Makin sakit kita. Kita harus menambahkan sesuatu yang sifatnya basah. Dengan cara apa? Memberikan sabun. Sabun sifatnya basah. Karena lemak tadi, tegangan dari lemak tadi, tegangan permukaan yang menjadi yang rapat tadi menjadi renggang, lepas. Akibatnya piring tadi menjadi bersih. Sama dengan darah kita. Apabila dibasahkan, maka dia akan lebih cair. Yang kedua, kalau andai kata kita menggunakan pola makan dengan banyak keton, maka tubuh akan berusaha mencari sumber-sumber gula. Sumber-sumber gula yang ada dalam tubuh akan diambil. Biasanya selama ini
Kita kan pemakan gula, pemakan karbohidrat, ya kan? Tapi gula yang terlalu banyak dalam darah akan mengglikasi protein. Wah, ini mudah-mudahan Bapak nggak bingung ya, Bapak bingung nggak bingung? Karena mengglikasi protein, apa saja yang diglikasi yang menjadi bercampur tadi? Salah satunya adalah kolesterol. Kolesterol itu mengandung gula. Jalan-jalan kemanapun mengandung gula. Dia jalan-jalan ke tubuh sampai jempol kaki, naik lagi ke atas, turun lagi ke jantung, turun lagi kaki, semuanya mengandung gula. Kolesterol yang mengandung gula mengakibatkan plak. Mengakibatkan kolesterol punya sifat lebih kental, lebih sulit cair, dan kemudian suka menggumpal. Kalau andai kata bahan bakar Bapak Ibu dirubah menjadi keton dengan cara memakan protein, maka sumber-sumber gula yang tadinya ada di kolesterol tadi ya, yang menempel tadi akan diambil oleh tubuh. Diambil lagi dan diurai kembali. Akibatnya kolesterol akan kembali cair. Jadi apakah mungkin pernafasan dan PMB akan membuat penyumbatan tadi terbongkar kembali? Ya sia dong. Pernafasan pertama membuat darah menjadi basah. Sudah jelas ya tadi ya? Asam dan basah. Kita mencoba membasahkan sehingga kolesterol terurai. Yang kedua, gula darah yang tadi ada di kolesterol tadi yang menempel dalam gas tadi itu diambil, diporotin oleh tubuh kita sendiri yang berusaha mencari sumber-sumber gula sebelum dia lari ke keton. Nah, dua alasan ini membuat orang mengalami perbaikan pada pembuluh darah jantung. Cuman masalahnya banyak orang yang takut karena ketidaktahuan. Orang selalu menganggap bahwa makan daging itu membuat kolesterol. Faktanya dari hasil jurnal yang Bapak Ibu juga sudah pernah saya perlihatkan, bahwa orang-orang Inuit itu seumur hidupnya makan daging. Kok nggak ada yang sakit jantung? Kok nggak ada yang sakit kolesterol? Coba tolong dipecahkan pertanyaan sederhana ini. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena ternyata yang membuat mereka sakit itu adalah karena gulanya. Gulanya terikat pada kolesterol. Dan itulah yang menyebabkan kolesterol menjadi plak di pembuluh darah. Ya, Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan ini akan saya jelaskan dengan lebih rinci di pesan suara yang mudah-mudahan menambah wawasan Bapak Ibu ya mengenai apakah plak pada jantung bisa disembuhkan dengan cara penguraian plak dan kolesterol oleh pH basah dari pernapasan dan penguraian gula yang terglikasi di kolesterol. Aduh, bahasanya rumit-rumit ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mencernanya pelan-pelan. Sering-sering ya, sering-sering dengan mendengarkan pasti kalau diulang-ulang bahasa aneh-aneh ini pasti akan mudah cerna. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf karena nggak ada bahasa pengganti yang sederhana. Kalau andai kata ada pun jadi panjang sekali. Nah, oleh karena itu saya menggunakan glikasi, terus kolesterol yang bercampur dengan gula, itu namanya glukosa atau apa namanya. Ya, tapi intinya itu bisa terjadi karena pH yang tinggi dan juga kolesterol yang terantiglikasi. Kolesterol yang gulanya diporotin. Karena tubuh kita membutuhkannya. Ya, Pak Warsono, mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, selanjutnya, silakan. Kita selesaikan sampai jam 12, masih ada 5 orang pertanyaan lagi, silakan. Ya. Berikutnya Bu Mardiana,